Selamat datang di channel saya Elroy Christian. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya Elroy Christian. Terima kasih banyak karena dukungan daripada teman-teman semua, saya selalu memberikan konten-konten yang saya berusaha itu konten saya itu memberikan suatu informasi ataupun berita yang baik ya, memberikan suatu didikan-didikan ataupun edukasi-edukasi. Saya akan berusaha. Oke, terima kasih yang sudah mensupport channel saya dengan cara subscribe, yang sudah nge-like, yang sudah memberikan komentar-komentar, dan yang sudah men-share. Terima kasih banyak. Teman-teman, saat ini saya mendengar beberapa kabar dan saya membaca beberapa artikel, baik dari koran-koran ataupun dari media-media informasi, berita-berita yang bisa dipercaya itu dari Kompas, dari detik.com, Liputan 6, ataupun berita-berita digital yang lain. Katanya ada virus baru, ada virus baru. Nah, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman ada rasa takut, ada rasa kebingungan, ada putus asa karena mungkin teman-teman berkata, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa virus ataupun COVID-19 ini belum selesai? Sudah ada virus yang baru. Katanya virus yang baru ini terjadi hasil daripada mutasi virus corona. Kalau Badan Kesehatan Dunia menamakan virus baru ini ialah virus corona SARS-CoV-2. Nah, yang pertama kali penyebarannya ini terjadi di Inggris ya teman-teman ya. Terjadi di Inggris dan ini sudah menyebar ke beberapa negara. Ada 9 kasus ditemukan di Denmark. Ada juga 1 kasus ditemukan di Belanda dan di Australia. Nah, di seluruh Eropa penularannya ini sangat intens dan sangat meluas. Jadi ini juga terjadi pada 20 Desember tahun ini terjadi di beberapa negara tersebut. Jadi Badan Kesehatan Dunia juga WHO itu meminta supaya merunut virus SARS-CoV-2 ini. Dan ini juga teman-teman semuanya harus tahu, gejala-gejala virus terbaru ini ternyata lebih cepat penyebarannya dan lebih membahayakan, lebih mematikan. Ada 7 gejala yang terjadi, yang dialami oleh seseorang yang kena virus yang terbaru ini. Yang pertama adalah kelelahan. Yang kedua ialah kehilangan selera makan. Yang ketiga itu sakit kepala. Yang keempat diare. Yang kelima kebingungan. Yang keenam nyeri otot. Yang ketujuh ruam kulit. Nah, gejala inilah yang dialami oleh seseorang ketika terkena virus yang terbaru ini. Kalau virus yang COVID-19 ini kita mungkin sudah tahu. Itu gejalanya itu demam, batuk kering, dan hilangnya indera penciuman ataupun perasa. Jadi teman-teman tetap ketika beraktivitas di luar rumah itu tetap pakai masker dan rajin mencuci tangan. Hindarilah dulu untuk sementara kerumunan banyak orang, hindari. Dan makan banyak. Dan serta itu rajin cuci tangan ini ya, rajin cuci tangan, memegang sesuatu rajin cuci tangan, melakukan aktivitas sesuatu tetap cuci tangan. Dan pemakaian masker itu teman-teman, tolong saya juga mendapatkan informasi, masker itu jangan lebih daripada 4 jam. Kalau udah lebih daripada 4 jam maka bakteri itu sudah atau kotoran itu ada di dalam masker, itu kalau bisa dibuang ataupun yang bisa cuci pakai yang baru lagi. Nah, yang membuat kita sehat adalah kita sendiri. Yang membuat kita bisa kuat adalah kita sendiri. Jadi teman-teman semuanya, virus yang terbaru ini katanya lebih bahaya, lebih mematikan. Sehingga kita juga tetap harus berhati-hati. Nah, bagaimana sikap kita untuk bisa menghadapi sesuatu hal yang sulit ini, keadaan yang sulit ini? Apa yang harus kita lakukan dalam pribadi kita? Apa yang harus kita lakukan dalam diri kita? Saudaraku, ini yang harus kita tahu. Saya sebagai orang Kristen, saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya harus memiliki sikap
sebagai orang Kristen, bagaimana sikap saya untuk menghadapi masalah yang begitu sulit ini? Tuhan menciptakan kita sesuai ataupun menurut gambar dan rupa Allah dengan satu tujuan, yaitu Tuhan ingin manusia itu hidup menurut perintah-perintah Tuhan, hidup menurut kehendak-kehendak Tuhan, serta hidup kita ini melakukan ataupun mempermuliakan dan menyembah Tuhan. Tuhan juga memberikan kita akal budi, Tuhan juga memberikan kita kehendak bebas untuk bisa memilih dan menentukan apa saja yang ingin setiap manusia kerjakan. Namun terkadang manusia tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita seringkali salah dalam memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun begitu teman-teman, Tuhan tetap turut serta mendampingi setiap manusia dan menuntun mereka untuk kembali ke rencanaan awal Tuhan. Jadi Tuhan memiliki suatu rencana bagi kita, sehingga ketika kita menghadapi suatu problema, sehingga kita menghadapi suatu masalah hidup yang paling berat sekalipun, Tuhan memberikan suatu kita rencana yang indah. Setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, dan hal itu tidaklah mudah untuk dijalani, sehingga dapat menggoyahkan iman kita kalau kita tidak berada dalam rencana Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita. Ia selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan melalui firman-Nya dalam 2 Tawari 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Nah, ketika engkau ada di dalam rencana Tuhan, rencana Sang Pencipta, Tuhan berkata, "Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah pada usahamu." Meskipun kita sudah mengatakan bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita di kala suka ataupun duka, tetapi kita sebagai manusia seringkali melupakannya dan tidak peka terhadap suaranya. Bagaimana sikap kita teman-teman supaya kita tetap bertahan, supaya kita tidak patah semangat ketika kita mendengar suatu informasi ada COVID, ada virus yang terbaru yang lebih bahaya daripada virus 19. Yang pertama adalah jangan putus asa. Ketika masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, sering sekali kita menjadi putus asa. Sesungguhnya sikap tersebut tidak benar. Karena dengan sikap putus asa teman-teman, tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Justru yang harus kita lakukan adalah tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti kisah 10 orang kusta yang telah dipulihkan oleh Yesus. Kisah tersebut terdapat dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ketika kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberi kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan, percayalah kepada Tuhan Yesus, Dia akan memulihkan kita semua. Dalam ayat ini terbukti kuasa Yesus sungguh nyata dalam hidup kita. Maka dari itu ketika masalah datang, jangan takut dan jangan putus asa. Siapa yang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan, semangat akan selalu ada dalam kehidupannya. Yang kedua adalah supaya kita tetap kuat dalam menghadapi masalah ini. Biasanya teman-teman, kita ketika menghadapi masalah, kita langsung terfokus kepada masalah tersebut, sehingga tanpa disadari mulai membuat kita menjauh daripada Tuhan dan tidak bisa membuat kita berpikir dengan jernih, bahkan bisa sampai mengakibatkan stres ataupun depresi. Kalau kita melihat dari suatu kisah di Alkitab, yaitu Ayub, dia mengalami begitu masalah hidup yang begitu rumit dan bertubi-tubi selalu datang dalam kehidupannya, tapi tidak membuat Ayub untuk menjauh daripada Tuhan, melainkan dia percaya kepada janji Tuhan dan Tuhan pasti menolongnya. Sehingga kita melihat bahwa akhir hidupnya Tuhan mengembalikan hidupnya dan memberikan Ayub berkat-Nya yang berlipat-lipat. Belajarlah daripada kisah Ayub.
Yang ketiga, menguatkan iman. Di saat masalah datang teman-teman, kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya iman. Dengan iman kita bisa memiliki keyakinan di hati bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya yang dekat padanya. Ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian, mereka melalui perjalanan itu dengan iman. Melalui iman tersebut, mukjizat terjadi. Apa yang terjadi? Sungai Yordan terbelah dua dan mereka bisa melewati sungai Yordan tersebut. Jadi saudaraku, keadaan yang sulit bisa kita lewati kalau kita memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Yang keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap harus hadapi dengan rasa syukur. Karena kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah hidup dan tidak mengalami masalah yang lebih berat atau sesulit masalah seperti yang dihadapi oleh orang lain. Pada dasarnya saudara-saudara, Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia melebihi batas kemampuan kita. Kalau kita mendengar virus corona ini begitu berat, bahkan ada lebih bahaya daripada virus corona, katanya lebih mematikan. Namun kita kembali kepada firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jika kamu memiliki masalah yang sulit teman-teman, masalah yang rumit, jangan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Yang kelima, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Saudaraku, sudahkah saudara berdoa setiap hari kepada Tuhan? Sudahkah saudara membangun komunikasi, membangun hubungan yang intens kepada Tuhan? Ada suatu hubungan yang berdoa itu tidak hanya suatu hal yang Anda lakukan sebagai liturgi, tetapi Anda membangun suatu komunikasi yang baik kepada Tuhan. Anda berdoa pagi hari, bagus. Anda berdoa siang hari, bagus. Anda berdoa sore ataupun malam hari, bagus. Tetapi yang saya katakan adalah jangan lupa berdoa setiap hari yang tidak dibatasi oleh waktu. Hatimu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mengungkapkan semua hal yang kita rasakan. Hal khawatirmu itu sampaikan kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Fisikmu bisa bekerja, tapi rohmu harus engkau bangun bersama-sama dengan Tuhan. Filipi 4:6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita mengalami masa-masa sulit, ingatlah untuk selalu mencari Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat mengatasi, menyelesaikan masalah ataupun beban hidupmu, dan Dia akan memberkati hidupmu. Saudaraku, virus, masalah boleh datang lebih berat, lebih besar lagi, tapi hubunganmu kepada Tuhan jangan pernah terputus. Terima kasih. Biarlah hal ini dapat membantu saudara semua untuk kembali bangkit dari ketakutan, bangkit dari kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati.